Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Bogor mengikuti tes kesehatan yang digelar KPU Kota Bogor di RSUD. Seorang pria di Kabupaten Bogor jadi korban komplotan begal bersenjata tajam. Miris, 21 tahun tak memiliki kantor sendiri. Pemadam kebakaran Kota Tasikmalaya menempati bak ikan milik Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai kantor. Seorang pria tewas di dalam rumah di Kabupaten Bogor. Jenazah pria yang hidup sebatang kara ditemukan oleh petugas keamanan karena mencium bau tidak sedap. Petugas Reskrim Polsek Gunung Putri melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap jasad pria yang tewas membusuk di dalam rumah di kawasan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Kamis sore. Jenazah pria berinisial B pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan yang curiga karena mencium bau tak sedap disertai banyak lalat dari arah kediamannya. Kita buka pintunya ternyata nggak terkunci. Oh, kondisinya tidak terkunci? Tidak terkunci. Itu setelah gitu ya dibuka, beliau udah tengkurap posisinya. Dari hasil visum tak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pria yang hidup sebatang kara itu diduga meninggal akibat sakit yang dialaminya. Setelah kita lakukan pengecekan, karena terjadi pembusukan lanjutan, kita belum bisa menentukan, sehingga kami akan membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri untuk dilakukan visum awal. Jenazah kini sudah dibawa keluarga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan sudah dimakamkan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Penemuan jenazah di pintu air sepekan lalu di Kabupaten Sukabumi kini mulai diselidiki polisi. Penyelidikan dilakukan diantaranya dengan akan membongkar makam korban. Kasus temuan mayat seorang pria yang tersangkut di pintu air di Kampung Cikoya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak yang belakangan diketahui bernama Muhammad Yusuf, 23 tahun, warga Bantar Muncang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi sepekan lalu ditindaklanjuti oleh polisi dengan melakukan pembongkaran makam. Ya, adanya meninggal seseorang. Sampai saat ini langkah kami ke depan akan melakukan ekshumasi untuk melakukan gali mayat apa daripada penyebab kematian tersebut. Karena baru kemarin keluarga korban melapor kepada pihak polisi. Itu berapa saksi bang yang sudah diperiksa bang? Kita sudah memeriksa ada 3 saksi, kita minta keterangan dan kita akan ke depan dengan tahapan-tahapan yang ada. Upaya polisi untuk memastikan sebab kematian Muhammad Yusuf terkait dengan pengakuan sejumlah rekannya yang menyebut hari sebelum ia ditemukan tewas, Yusuf dikerjai oleh kawan-kawannya dengan memasukkan kecubung ke makanan sehingga sesudah itu ia seperti linglung. Satu rekannya itu yang iseng mungkin dicampur dengan kecubung ya. Akhirnya mungkin yang bersangkutan setelah beberapa jam kemudian ada reaksi. Reaksinya mungkin agak ngigau, ya, karena aneh-aneh lah gitu seperti itu. Kemudian yang bersangkutan dipindahkan ke Kobong, dipindahkan ke Kobong sampai jam 2 malam itu, akhirnya tertidur, kemudian rekan-rekannya meninggalkan. Nah, selanjutnya rekan-rekan yang iseng tadi tidak tahu lah. Jadi yang kita cari ini asalnya gitu ya, sampai tercebur ke sungai itu apakah dia tercebur sendiri ataupun ada pihak lain. Nah, itu yang kita cari sampai ini. Keluarga korban sebenarnya keberatan untuk dilakukan otopsi, namun jika ditemukan tindakan kriminal, maka pihaknya akan meminta keluarga korban untuk membongkar kuburannya. Sebelumnya, warga di Kampung Cikoya, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, geger pada Jumat 23 Agustus lalu setelah petugas penjaga pintu air menemukan mayat laki-laki yang tersangkut di pintu air. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Seorang pria di Kabupaten Bogor jadi korban komplotan begal bersenjata tajam. Korban alami sejumlah luka bacokan senjata tajam di tubuh. Pemuda bernama Muhammad Rafli berusia 19 tahun ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi setelah dibacok komplotan begal. Peristiwa itu terjadi di Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Kamis malam. Saat itu korban hendak menjemput teman wanitanya yang baru ia kenal melalui media sosial. Saat melintasi lokasi yang dijanjikan, korban kemudian dipepet oleh para pelaku. Korban yang berusaha mempertahankan motor miliknya kemudian dibacok. Akibatnya, korban menderita sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban kemudian membawanya ke rumah sakit. Dia mau jemput temennya di Keranji situ. Dari sini sekitar jam berapa? Jam setengah 9. Sampai situ saat jam 10-an ya udah dicegat di jalan. Gitu. Dicegat? Langsung dibacok atau gimana? Kayaknya langsung dipegat, itu dibacok. Mungkin ininya dulu. Ya terus ini ya sempat itu. Dugaan sementara, teman wanita korban merupakan bagian dari komplotan tersebut yang menargetkan remaja atau pemuda sebagai target dengan mengajak berkenalan di media sosial. Peristiwa pembegalan di wilayah Cilengsi sudah sering terjadi. Polisi diharapkan mengintensifkan patroli agar peristiwa serupa bisa diminimalisir. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kesal ditantang berkelahi menjadi motif utama di balik pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayahnya di Kabupaten Cirebon Jumat pekan lalu. Tersangka yang sebelumnya menganiaya adik perempuannya nekat menikam bapaknya yang menantang berkelahi demi membawa balok kayu. Kusnadi jadi pesakitan akibat menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri Jumat pekan lalu. Anak keempat dari 5 bersaudara ini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Cirebon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Menurut tersangka, ia nekat menusuk 2 kali bagian perut dan dada ayahnya di kebun belakang rumah setelah sang ayah menantangnya berkelahi dengan membawa balok kayu. Sang ayah menantang berkelahi setelah adik tersangka mengadu kepada ayahnya bahwa ia dilempari batu oleh tersangka. Tak hanya membunuh sang ayah, tersangka juga sempat mendatangi rumah dan memukul kepala adiknya hingga luka. Namun karena kesal, si pelaku ini melempari adiknya dengan batu sebanyak 3 kali. Dan kemudian adiknya ini melapor ke bapaknya yang kemudian menjadi korban. Ya. Mendengar laporan dari adiknya dilempari oleh pelaku KS ini, kemudian bapaknya mengajak berkelahi, ya, berkelahi si pelaku atau kakaknya atau anaknya sendiri. Nah, dalam perkelahian itu bapaknya memang membawa kayu ya, dan kemudian dirampas oleh pelaku, dan kemudian pelaku ini menusukkan pisau ke tubuh korban. Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang bekas tersebut diancam hukuman 15 tahun penjara. Peristiwa pembunuhan keji yang dilakukan anak terhadap ayahnya sendiri terjadi Jumat pekan lalu dan membuat geger warga Kecamatan Depok. Pelaku ditangkap oleh warga sesaat setelah menghabisi ayahnya dan menganiaya adiknya di rumah. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Anggota Polres Cirebon Kota meringkus 5 pengedar sabu-sabu jaringan lapas pekan lalu. Tersangka mendapatkan barang haram itu dari narapidana di salah satu lapas di Cirebon. 43 paket narkoba jenis sabu-sabu ukuran kecil dan 1 paket berukuran sedang ini disita petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota dari 5 tersangka. Mereka adalah AN, DR, AJ, HS, dan RM yang ditangkap di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Salah satu tersangka ditangkap saat tengah melakukan transaksi dengan sistem tempel. Mereka rata-rata telah melakukan jual beli barang haram itu sejak sebulan hingga 1 tahun terakhir. Salah satu tersangka bahkan mendapatkan sabu-sabu dari narapidana di salah satu lapas di Cirebon dengan sistem tempel atau membuang paket di tempat sepi. Barang bukti yang dari 3 LP kasus narkotika itu rata-rata sabu itu 80 gram. Ya, dengan paketan ada 40 paket kecil, ada yang paket sedang. Sebetulnya ini bukan paket, ini mau direcah. Mau dipaket. Nah, belum direcah sama dia. Gitu loh. Ya.
masih bentuk klip besar dia. Barang itu didapatkan dari mana? Dari hasil penyidikan, pengendalinya tetap dari salah satu lapas yang ada di Indonesia. Saat ini polisi masih menyelidiki jaringan narkoba yang masuk para tersangka, termasuk dari penghuni lapas di Cirebon. Mereka dijerat pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta meringkus seorang pemuda peracik sekaligus pengedar tembakau gorila. Dari rumah tempat pembuatannya disita barang bukti tembakau gorila siap edar dan uang hasil penjualan senilai 32 juta rupiah. AS alias Agus, 25 tahun, warga desa Parakan 5, Jatiluhur, Purwakarta, ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta karena kedapatan memproduksi tembakau gorila kualitas tinggi di sebuah rumah di desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Tersangka AS mengaku meracik tembakau sintetis seorang diri sejak 2 bulan terakhir. Ia belajar meracik barang haram tersebut di Jakarta selama 2 tahun dan mendapatkan zat kimia pencampur melalui media sosial dari temannya di Jakarta seharga 48 juta rupiah per 25 gram. Tersangka kemudian menjual paket 5 gram tembakau sintetis yang ia produksi dengan harga Rp500.000. Untuk mengelabui polisi, penjualan dilakukan secara online. Setelah itu dicampur bibit zat kimia dengan alkohol dan dicampur ke dalam baskom yang sudah berisi tembakau sebanyak 700 gram. Dengan cara diaduk menggunakan tangan dan setelah kering bahan tersebut menjadi tembakau sintetis. Kemudian dimasukkan dalam plastik klip dan dijual dengan harga paket 5 gram sebesar Rp500.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika pasal 114 dan 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda Rp10 miliar. Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.